Keadaan yang sebenarnya yang saya tanya, Yesus itu. Sebentar, Yesus itu. Ayo Maulina. Bang Juma dan ofisial itu, kalian itu tidak bisa berdebat dengan keyakinan yang begitu. Ofisial dengan Enggak, saya tanya dulu. itu jangan Tuh juga. kalian, saya Seperti tanya kalian mau berdua. memaksakan kepada mereka yang Saya tanya kalian berdua, saya bahwa Yesus itu keadaan karena yang menjadi sebenarnya manusia, Theos, ya. Theos Sama juga atau sama. manusia? Jawab Bang Juma dong. juga sama. Bijaklah kalau memang tidak meyakini itu. Dan juga Andi, kalian itu harus bijak gitu. Jadi jangan kayak nyari apa sih Irung gitu, kalian tuh perang terus masalah. Soalnya Yesus Karena yang kalian Tuhan tuhankan Tuhan itu bertuhan. Jadi itu udah masalahnya. gak usah perang terus tenang gini kalau itu Nggak ada yang debat, itu perang. sering debat Harusnya itu untuk Anda apa sih? salah, Mbak. Untuk diri Mbak kalian. Si Hombing salah. Mbak Si Hombing kalau mau menasihati ini, pergi ke lembaga kitab Anda, sampaikan kepada mereka, nggak usah lagi curi-curi istilah-istilah Al-Quran, supaya tidak ada debat lagi, kan gitu, Mbak. Bang Juma bener-bener sombong banget Bang Juma. Bang Juma. Bang Juma. Ini nasihat yang paling bagus ini, supaya Bang tidak ada debat. Bang Juma Kalau tidak Jadi ada istilah-istilah tapi Bang Juma Al-Quran itu kalau tidak ada debat dari itu Bible. berarti Bang Al-Quran Juma harusnya tidak pernah tidak bilang ada. Tuhan, tapi teriak-teriak tentang Tuhan loh. Jangan sombong. Iya betul. Jangan sombong. Tuhan Bang kemana? Juma juga nggak pernah lihat. Iya, kok sombong? Bang Juma itu nggak pernah Orang Tuhan, sampaikan jangan sombong. sesuatu Please kok deh, dibilang kita ini manusia, sombong. Bang Juma, jangan sampai Bang Juma takabur. Yang sombong itu yang menggantikan Bang pencipta Juma langit dan bumi dengan manusia, itu yang takabur di sombong. mana-mana. Seakan-akan Bang Juma tuh udah paling. Nah, yang takabur Dia itu yang mengatakan diperintahkan bahwa kita menyembah itu kepada bukan Tuhannya Tuhan. Yahudi, tapi dia malah Terus menyembah kalian kepada juga kalau manusia, diserang itu yang gimana itu nggak takabur. boleh. Bijak dong Bang Juma. Kalau Bang Juma pintar Loh, kok masalah jadi- agama, bijaklah. Kenapa Bijak. ini jadi Karena curhat? memang Kenapa kita nangis pernah ini? bisa Kenapa lagi haid? mengikuti kiblat. Lagi ditinggal suaminya ya? Kenapa lagi curhat di sini? Sendiri. Tolong deh Bang Juma, jangan jadi kufur. Bukan curhat. Mbak Hanta, Ya, tapi Kanda ini orang bukan kenapa curhat. ini? Orang Karena lagi ditinggal balik- suaminya kan? Tunggu dulu nih Bu Maulina. Aduh, ini Kita di sini diskusi, Ibu. Diskusi di sini. Ini Bu Maulina ini ajang diskusi, bukan ajang Ini perang diskusi. ya. Kalau kamu tadi kita tidak mau diskusi di sini. kamu ke gereja. Ya, makanya kalian dengar. Kalau Ibu mau nggak mau diskusi, Ibu turun aja deh. Bu. Jangan Jangan. curhat. Kan untuk Jangan menjauhkan turun. Islam, ngerti? Biarin. Begitu Saya mau- juga Ini nyerocos aja kayak Biarin, nggak apa-apa, biarin. yang kamu Biarin dia melampiaskan. bisa dijawab oleh orang Kristen. Nah makanya tadi saya Jadi bilang, Maulina official, ini maunya udah, apa, Bu? Itu nggak akan Bu, masuk sama mereka. Ibu Maulina ini maunya Bang Juma apa? bilang juga nggak akan bisa. Ibu Maulina ini maunya apa? Maunya apa, Bu Maulina? Ofisial keluar aja dari grup ini, dari room ini, kita keluar karena mereka sekalipun mendengar tidak akan pernah mengerti. Ya lebih baik ditinggalkan saja karena seperti Bang Juma, Handi, ini udah terlalu berlebihan dalam beragama deh. Jadi Apaan apapun sih? yang mereka mau Ngomong jawab. Mau diskusi. Agamamu yang berlebihan. Nah, Biar Bang Juma yang respon. Berlebihan. Pertama, Kalian diam, biar Bang Juma yang respon. Tuhan dibuat-buat berlebihan. sendiri. Bang Juma sudah berlebihan. Buku-buku Nggak. dibuat Udah sendiri, jelas. dijadikan sebagai Berlebihan. kitab suci. Jadi Rasul dibuat-buat sendiri. Kalian itu yang berlebihan. Manusia dibuat jadi Tuhan. Yang berlebihan itu kalian. Udah apa? Sudah Ada bikin Quran yang manusia dibuat jadi sama Tuhan. Muhammad. Kau curi lagi Udah istilah-istilah hebat itu. banget. Kau curi. Kan lucu. Berdebat aja. Habis itu Tapi kau Kalian yang curi-curi. Al-Quran itu yang Gurunda mencuri-curi itu semuanya. berdebat aja. Dengerin, Gurunda itu Coba apa nama kitabmu? Coba Mencuri Injil. enggak. Jadi kalau guru Bu Re, nama kitabmu apa, Bu Re? bagus ya, tetapi coba Nama kitabmu apa, Bu Re? Gurunda itu kan? Bu Re. bagus Nama lagi. kitabmu apa, Bu Re? Ustadz yang Alkitab. lebih tinggi. Siapa? Gurunda itu kan istilah Alkitab. ini. Dari mana kau dapat itu Guru-guru kata Alkitab? Yang bisa Ustadz lihat. Kita lihat. Dari mana kau ambil itu kata Alkitab? Di mana ngambilnya? Curi di mana? Diikuti oleh orang nama Islam. Ibu Ma, Ini sebentar. perempuan yang lagi haid ini Ya, haid 7 belajar. tahun dapat Ibu Maulina, kenapa Anda ngomong terus? Bang Suma. Ibu ngomong terus, Ibu. Pertanyaan Ini lagi Gimana? bentar ya. Ibu Maulina, kenapa Anda ngomong terus? Pertanyaan Itu kan. Kenapa Anda ngomong terus? Di mute aja dulu. Ini mah udah Kenapa Anda ngomong terus? Coba kau jawab, Bu Re. Suma kau belum. Ibu ke rum kiamat, Ibu ke rum kiamat. kalau memang mereka tidak Ibu ke rum kiamat, nasihati kiamat sana, Bu. Tuhan untuk mereka mau diselamatkan. Kalau Ibu- tidak mau diselamatkan, Biarin, ya Ibu niat aja. Begitu ya guru. Biarin ngomong. Ibu nasihati kiamat sama Ferguson sana, Bu, di rumah. Agamamu itu yang suka curi-curi ajaran Islam, itu yang mengganggu.
Itu yang mengganggu Bu Maulina. Coba kitabmu itu jujur, pakai bahasa Yunani aja, jangan curi-curi bahasa Al-Quran. Tidak ada debat. Laksana Jawab kami dengan Hindu pertanyaanku yang Buddha. pertama tadi. Itu loh. Jawab dulu pertanyaanku yang tadi. Ah, Cuma kamu satu nanya pertanyaan dulu, itu Lisa. saja. Ya kamu lah yang jawab, dari mana kau ngambil? Kabur dia, Tadi kabur. kan saya Dari mana bilang kamu berkata pertanyaan gitu? saya. Jawab dulu kabur. pertanyaanku yang pertama tadi. Tadi kamu lari-lari menjawabnya. Tunjukkan saya dalilnya. Aulamu itu ada apa tidak? Siapa yang pernah bertemu dengan aulamu itu? Kalau Allah itu ada, harusnya kan sudah ada yang pernah Ya. lihat dong Allah. Siapa yang pernah bertemu dengan Yahweh? Tunjukkan Siapa yang dalilnya. pernah bertemu dengan Yahweh? Saya tanya Ya kamu saya tadi, tanya juga tunjukkan. pertanyaan yang sama. Siapa yang pernah bertemu? Tunjukkan dulu ayatmu. Siapa dalilmu. yang Saya pernah tunjukkan. bertemu dengan Yahweh? Tunjukkan dulu dalilmu, baru saya tunjukkan. Saya tanya juga, siapa yang pernah bertemu dengan Yahweh? Setelah saya Ya, jawab siapa ini yang kalau pernah sudah bertemu jawab dengan ya, Yahweh? jangan Jawab dulu. berputar-putar ya. Ya. Kita ini dulu janjian Iya. karena setelah saya jawab ini saya kasih ayatnya, selamat malam. saya kasih dalilnya. Kamu harus kasih Iya. dalilnya juga ya. Nggak usah berputar-putar ya. Selamat malam. Ya, Malam. ya, oke. Ini Anda Kristen Ya, atau coba Muslim nih? berdialog yang santai. Mana dalil? Asik. Siapa yang bertemu? Siapa yang melihat Tuhanmu? Yang kau sebut Yahweh itu wujudnya seperti apa? Gitu. Coba. Data. Siapa yang pernah ketemu Yahweh? Siapa ya? Mudah-mudahan dia Ya, orangnya. Saya jawab. Tuhan dengan makhluk itu beda. Jadi kalau Tuhan tidak bisa dilihat oleh makhluk. Kalau ada Tuhan yang bisa dilihat oleh makhluk, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak menempati ruang dan waktu. Yang menempati ruang dan waktu itu hanya makhluk. Anda Muslim ya Bapak Karim? Anda Muslim ya? Ya, Oh kalau Muslim ya sama. Oh, saya pikir Kristen tadi. Sorry. Tumben ada Kristen jawabannya begini. Kirain Kristen. Muslim ya begitu jawabannya Ya. Bang. kita pakai logika saja. Kalau makhluk bisa kita lihat yang namanya Khalik. Karena apa? Karena Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Tapi Alam Tuhannya, raya- tapi alam begini raya- Bang Karim, tapi Tuhannya orang Kristen bisa dilihat loh. Waktu berada di bumi. Iya. Ya itu bukan Tuhan. Kalau bisa dilihat bukan Tuhan itu hanya utusan. Oh iya pinter. Ada bisa dilihat, ada nggak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Iya, nggak, kalau di dalam Bible nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Aduh. Tuhan itu maha besar, maha besar. Iya, Bang. Tungguin dulu dia mau mencari data. Ada yang pernah melihat Yahweh. Tungguin dia 60 hari nggak apa-apa. Kalau semut di punggung gajah tidak mungkin dia bisa melihat gajah karena terlalu besar gajah. Mana ada manusia bisa melihat Tuhan? Tidak ada. Di dalam Quran surat Al-An'am kan ayat 103. Tungguin dulu ini Bang. Ini ada orang nekat nih mau diskusi sama Bang Juma. Dia mau menunjukkan data kalau ada orang pernah melihat Yahweh. Oh, mungkin lagi. Aku juga penasaran malam ini. Pendetanya itu Bang mungkin. Pendeta deh. Aku mau penasaran ini. Jangan-jangan Yahweh disangka api itu di masa-masa itu. Waktu Nabi Musa juga Jadi, menerima. sama tiang awan itu kan. Siapa tahu dia ambil data itu. Mudah-mudahan bukan itu yang diambil. Kalau itu kan ya ceroboh dia. Siapa Jadi- tahu ada. Lihat dulu bandar dulu Bang. Siapa tahu Sepakat ada. dulu ya. Bang Suma, Ya, sepakat dulu. ya. Pertanyaan saya cuma satu tadi itu ya. Ya udah Sepakat dulu. cepetan mana buktinya Bukan buruan. dalil kan ya? Buruan. Iya, buruan. Dalil ya. iya, Jadi silakan. jangan berputar-putar lagi ya. Saya cuma tunjukkan dalil ini. Setelah itu kamu yang tunjukkan dalil. Jangan berputar-putar lagi. Ya, Asal dari Oke, valid. sekarang- ya silakan. Oh iya, valid lah. Ya, Iya. Sekarang buka semuanya. Kamu punya Alkitab apa enggak? Pegang Punya. Alkitab. Biasa kan kamu suka pakai-pakai. Bible ada di kepalaku apa? Oke. Oh, kalau begitu buka Kejadian 33 ayat 11. Nggak usah putar-putar kok ya. Setelah ini dalil memunculkan. Kamu yang baca coba di situ apa? Hah? Kejadian
terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah engkau sehingga diterimanya. Mana di sini pernah melihat Yahweh? Terimalah kiranya pemberian ya tanda Iya, salamku mana ini di yang telah situ kubawa yang kepadamu kita sebab lihat. Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mana di sini tidak ada. Kalau sempit Aduh. Salah data dia. Sebentar Pak Karim, biarkan dulu Bang Juma aja. Mana ini menerima? Mana Jadi orang melihat Tuhanmu Yahweh? mana yang pernah lihat Yahweh yang mana? Anda salah. Saya ajarin supaya kamu tahu. Yang pernah lihat Yahweh itu Markus. Di mana tertulis di tulisannya Markus yang namanya kalian ganti menjadi Yohanes. Di mana itu? Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat. Apa yang dia lihat? Domba sembelihan. Bertanduk 7, bermata 7. Tuh, lihat tuh modelnya Tuhanmu. Masih mau saya cari yang lain? Ada lagi Bang Juma. Lama-lama kau cari data. Ada lagi Bang Juma. Wahyu 19 Ya. nomor 7. Yohanes pernah Tato. melihat Tuhannya pakai tato di paha. Raja segala raja. Mau ngajar kau, mau belajar Bible sama kami kalian kalau mau belajar Bible. ampun. Sosokan mau nunjukin Tuhan dapat dilihat. Ya Tuhan yang bisa dilihat sama Markus. Mata Bahkan kamu Tuhanmu bisa dibunuh loh. Bukan cuma dilihat kalau Tuhanmu. Tapi kalau kau berbicara dengan Yahweh Tuhannya Bani Israel. Siapa yang pernah lihat? Tuyul. bola matamu terlalu kecil untuk melihat ya Allah yang maha Bentar besar. dulu, Pak Karim. Jangan dulu nih, Pak. Biarkan dulu Pak Karim. Jadi kalau memang dia pernah melihat Lihat Tuhannya kalau yang Pak matanya sendiri aja nggak bisa Tuhan mau dilihat. enggak, siapa tahu Bang Juma dia mengiyakan Yohanes pernah melihat Tuhannya punya tato, ya nggak apa-apa sih. Punya tato. Woi, ditunjukkan itu datanya. Wah, ini 19. Ya kalau masih Sabar. Dia lagi telepon pendetanya tuh, sabar. Dia bawa Nah, lagi pegangan dia itu bang, lagi Dia- pegangan. buset, dia bawa Kejadian 33 nomor 11. Di situ kan karunia. Astagfirullahaladzim. Bujuk Esau. Keluaran. Lalu dibujuk. Aduh, ada aja nih orang ini. Hancur. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang hidup bisa melihat Tuhan. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. Jadi kau katakan, siapa yang pernah melihat Tuhannya Musa? Salah. Tadi itu Musa, mati dong Musa. kejadian. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Ayat 11. Halo Bang Suma. Keluaran 33. Kejadian, Keluaran 33 ayat 11. Salah lagi. Keluaran 33. Oh, Keluaran 33 nomor 11. Gitu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia berkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi maksudmu Tuhan bertatapan Musa dengan Musa gitu ya? Tuhan bertatap Aduh, putus. Iya, benar. gitu ya? Iya. Nah, terus kenapa dia nggak mati? Kenapa Musa nggak mati? Kok mau mati? Sekarang mana dalilmu? Loh, Dalilmu mana? kan dalilnya mengatakan baca nomor 20-nya. Jangan lari-lari. Nomor 20-nya kau baca. Tadi kan Loh, saya kok cuma lari-lari? Kok lari-lari? Lagi firman Tuhan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kenapa Musa tidak mati? Kalau dia memandang wajah Tuhan, kenapa? Dor. Kontroversi. Kenapa? Kenapa nggak mati Musa? Kok mau mati? Tuhan kan yang punya kehendak. Magai dia nak mati Musa magai. Kebengiga, kan Tuhan anti peluru kah dia? Kebangi. Tuhan Kan dalilnya yang mengatakan kehendak. tidak ada orang bisa hidup kalau lihat Tuhan. Ya itu yang di atas kan dia sudah lihat. Loh. Kamu ini Nah, sekarang kau jawab. Sekarang kamu yang jawab. Jawab dulu berarti pertanyaan. Musa berarti. Tunggu. Kamu salah Belum, lari. Coba sabar. dalilmu mana, Berarti dalilmu, Musa dalilmu mana? berarti Musa Kelihatan dah. berhadapan. Oke, berarti Musa Jelas berhadapan kok. muka dengan Tuhan ya gitu. Baku tatap-tatap gitu. Iya.
Oke, berarti ingat itu ya, ingat. Nah, di dalam kitab Ulangan 18 nomor 18 akan ada nabi yang sama seperti Musa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Siapa itu? Buka Ulangan 18 baca. Aku akan menaruh firman-Ku Siapa di yang mulutnya. sama seperti Itu. Siapa yang berhadapan muka dengan muka sama seperti Musa? Siapa? Bingung dia. Isra Miraj. Nah, itu malah Jangan- kata iya. Tomalasa. Jangan dulu Pak Karim, biar dulu dia sibuk sendiri. Tomalasa. Maka bangi Musa. Bangi Musa di dalam mati. Tomalasa. Oke, tak pangeran aja. Oke. Oke, untuk Aku dengar logatnya Bapak Ludangi. Sulawesi juga. Kenapa lari tadi? Pertanyaanmu lagi. Lari kemana lagi? Mengkasar Lari. sih. Tadi kan saya sudah tanya kan. Astagfirullah. ya. Belum lagi saya tanya. Yang dilihat Musa itu Jadi Yesus kalau apa Allah Subhanahu wa taala itu Coba jawab pertanyaan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu kamu tanyakan, Tuhan kami itu ada atau tidak ada? Jelas ada. Kalau ada harusnya Tuhan tidak bisa dilihat. Oh, Tuhan tidak pernah dilihat. Oh, nggak bisa dilihat langsung wujudnya, nggak bisa. Nggak bisa. Sama saja dengan Meskipun di dalam Al-Quran diterangkan di surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, tapi Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa melihat langsung wajah Allah, karena wajah Allah itu cahaya di atas cahaya, nggak bisa. Kau tatap matahari aja nggak bisa kamu, apalagi melihat Beda, yang menciptakan cahaya di atas segala cahaya. Itu nggak Ya, bisa. namanya orang berdosa Nah, mana bisa lihat. Musa ingin melihat Tuhannya, Musa nggak bisa, dia nggak bisa. Kok Musa Tapi nggak kalau bisa? Itu kemudian sudah- melihat, Musa tadi sudah lihat kok. dengarkan Bilang dulu. nggak bisa. Enggak, Kalau di Al-Quran dia memang nggak lihat ada. berhadapan muka juga. Enggak, kalau Di dalam kitab ada berhadapan Kejadian, muka. kamu baca, Nyata-nyata ditulis kamu itu baca di dalam berhadapan muka kitab dengan Kejadian muka. 12 nomor 6, apa yang dikatakan di situ? Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan berbicara melalui mimpi. Jadi yang dilihat Yang mana? oleh Musa itu hanya penglihatannya dia saja. Loh, kok Penglihatannya dia saja. Tapi yang dia lihat itu bukan wujud Tuhan. Bukan wujud Tuhan yang dia lihat. Bagaimana? Sama seperti yang terjadi kepada Nabi Musa di dalam Al-Quran. Ya, Tuhan menyeru kepadanya dari lembah. Wahai Musa, ya Tuhanku. Apakah kemudian di situ ada Tuhan? Tidak, itu hanya penglihatan Musa saja sebagai nabi, tapi dia tidak melihat wujud aslinya Tuhan. Makanya dikatakan di kitab Keluaran 33 nomor 20 itu, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan, tidak bisa. Gak ada. Nah, kalau kamu dibantu dengan kitabmu, baca 2 Korintus 4 nomor 14, nomor 8. Baca di situ. Ya, 2 Korintus 4 nomor 18. Bahwa yang kekal itu tidak kelihatan, yang kekal itu tidak kelihatan. Nah, kalau dia kelihatan itu tidak kekal namanya. Jadi kalau ada Tuhan kelihatan itu tidak kekal, dan itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu kekal. Itu yang perlu kamu pahami. Kita pakai logika. Jadi yang tidak kelihatan itu menurut 2 Korintus 4 nomor 18 itulah yang kekal. Nah, kalau ada kelihatan Tuhan itu bukan kekal, itu berarti dia bukan Tuhan. Belajar Bible lagi. Makanya Al-Quran itu laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwasanya hendak dengan siapa engkau ingin mempersamakan kami sehingga kami sama. Ya. Tidak ada itu orang yang bisa melihat Tuhan, tidak ada. Makanya Yesus mengatakan apa? Bapa yang mengutus tidak bisa, kau tidak dapat melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Jadi bagaimana bisa digambarkan kalau suaranya pun tidak didengar, lalu kemudian wajahnya tidak bisa dilihat, mau digambar seperti apa? Nggak bisa. Laisa kamislihi syai'. Seperti itu. Ya.
Nah, sekarang saya tanya kembali ke pertanyaan saya yang pertama. Kamu yang saya tanya tadi dari pertama belum jawab. Yesus itu keadaannya yang sebenarnya itu seperti apa? Loh, Kan sudah saya jawab, mana kawan. dalilnya kawan? Laisa kami slihi syai. Allah. Laisa kami slihi syai. Kelihatan enggak? Kita pakai logika saja. Nggak usah Enggak, dia pakai mau dalil. maunya Loh, dalil. Dia maunya Bagaimana dalil. ceritanya Allah yang maha besar Enggak usah itu putar-putar kelihatan? dalilnya Maksudnya saja, putar-putar. Saya kan cuma tanya tadi sudah dalilnya, kubilang ada apa sama kamu. tidak? Mas bro, saya cuma tanya dalilmu ada apa tidak? Laisa kami slihi syai. Laisa kami slihi syai. Allah itu tidak sama dengan apapun. Berarti tidak ada. Bagaimana caranya kau mau menunjukkan wajahnya? Intinya tidak ada kan yang lihat berarti di Al-Quran itu Tuhan itu ada, Allah itu ada. Alam semesta ini yang ciptakan siapa? Nenekmu. Bang Juma, Yahweh. coba tanya. Alam semesta ini yang ciptakan siapa? Yahweh. Allah Yahweh. ada. Lah, Yahweh tadi terus. Yahweh kan kelihatan kan dia. Kenapa kau Bisa katakan dilihat tidak sama ada? Musa. Tetapi sekarang saya pertanyakan sama Kenapa kau kamu, katakan dalilmu mana? Allah Dalilmu Subhanahu wa mana? taala itu tidak ada? Kenapa? Jawab dulu. Maksud kita kan tadi sudah sepakat. Ya kan saya Tunjukkan tanya dalil. sama kenapa Saya kau munculkan mengatakan dalil Tuhan saya. itu tidak ada? Kenapa Memang kamu Tuhanmu itu nggak katakan ada. Tuhan saya Kelihatan nggak? tidak Siapa ada? yang pernah lihat Tuhanmu? Siapa yang pernah lihat? Ada dalilnya enggak? Enggak ada sama sekali. Beda Apa dengan saya tadi. alasanmu? Ketika Apa kau alasanmu katakan- mengatakan Tuhan ketika saya kau- nggak ada? Karena Apa tidak ada alasanmu? dalilnya sama sekali mengatakan Apa bahwa Allah alasanmu itu ada. mengatakan Tuhan saya nggak ada? Karena tidak ada dalilnya sama sekali bahwa Allah itu ada. Tetapi Apa Yahweh alasannya kau mengatakan ayatnya. Tuhan saya itu tidak ada? Karena memang tidak ada di ayatnya kalian di situ di Al-Quran mengatakan bahwa Apa Allah itu alasannya? ada dan pernah ada manusia yang melihat Allah. Indani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Mana? Tuhan selain aku. Itu dalil. Mudah saja iblis pun bisa begitu ngomong. Itu dalilnya. Allahu samad. Ya siapa yang pernah lihat? Beda kan tadi saya punya dalil, saya punya Loh. ayat tadi jelas. Musa melihat muka dengan Oh, tatapan jadi muka dengan jadi menurutmu sesuatu itu dikatakan ada kalau bisa dilihat gitu. Iya. Oke, baik. Lalu Banyuma izin. Bro, kamu baca Yohanes. Dengerin Gitu dulu. ya? Intinya Bro, dengerin. Kamu baca dulu Yohanes 5:37. Enggak usah berputar. Kamu baca dulu. Woi, kamu baca Yohanes 5:37 coba. Iya. Iya, kamu baca dulu di situ Yohanes 5:37. Kamu baca dulu Yohanes 5:37. Semuanya kan tadi sudah sepakat. Semua tadi kan sudah sepakat ya. Semua tadi sudah sepakat bahwasanya ketika kita menunjukkan Sebelum dalil, kamu sudah kami Kan kita diskusikan sudah itu jawab, sama Bro. Pak Andi juga tadi. lihat Bro. tunjukkan mana. Bro, gini loh bro Terus sekali ya. menjawab. Gini saja. Sudah akui jawab saja, tadi. akui. Dalil kau Ya, minta akui. Allahu samad. Ya akui. Begini Bang Akui Juma, dalilmu. izin. Saya kan Izin. tadi saya tunjukkan. Nah, ini gini, kita kalau seperti yang satu ini, zaman jahiliyah dulu, ya, orang itu pingin melihat Allah baru beriman di dalam Quran surat Al-Baqarah kayak macam seperti kau ini. Iya, Pak. Karena tidak ada imamnya memang. Saya mau pengen sebentar izin dulu. Kalau yang ada bro, Yahweh itu ada. Saya ingin ini anak izin dulu. Saya ingin ini anak baca dulu Yohanes 5:37. Kamu baca dulu, Bro. Baca ayat. Sekarang kan tadi saya cuma bertanya. Saya Oke, kalau kamu nggak mau baca, saya bacakan. Apakah kamu percaya pernyataan Yesus atau tidak ya? Dengerin baik-baik. Dengerin. Pertanyaan. Dengerin, bro. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus berkata, tidak ada yang pernah melihat rupanya Tuhan. Kamu percaya Yesus atau tidak? Saya tanya dulu kamu tadi belum. Jawab dulu, budak. Jawab dulu. Jawab dulu. Kamu percaya Yesus atau tidak? Jawab. Ini sepakat dulu yang tadi. Selesaikan. Kamu Kita percaya Yesus atau dulu. tidak? Kalau mau pindah ke pertanyaan itu jawab. dulu Kamu sepakat yang percaya Yesus atau tidak? tadi. Jawab dulu. Yesus pertanyaan saya. berkata, tidak ada satupun Loh, orang kenapa yang nggak bisa bisa melihat Kenapa nggak bisa rupanya Bapa. Kamu percaya Yesus atau tidak? Ayo jawab dulu itu. Jawab apa tidak tadi? Sudah jawab atau belum? Yesus sudah menjawab kau. Yesus sudah menjawab. Loh kok Yesus sudah menjawab? Saya tanya kamu. Bu. Iya, saya jawab. Bukan dari Saya- Alkitab, bukan Iya. Anda itu tidak paham Alkitab. Webi Musad aktif. Itu Yesus Ya. tidak bisa.
Kata Yesus, Anda itu rupanya kamu tidak bisa Kok larinya lihat. ke kitab? Saya Itu tanya ini di Al-Quranmu ada. udah tadi dijawab oleh tulisannya. Bang Juma tadi, tidak bisa dilihat. Oh, berarti, Iya. berarti Allah itu tidak ada ya? Bukan karena tidak bisa dilihat, nggak ada. Yang menciptakan Tuhanmu siapa? Yang menciptakan Tidak ada. Yesus siapa? Yang menciptakan Yesus siapa? Yang Siapa kau yang tuhankan? menciptakan Yesus? Tidak ada yang menciptakan Yesus. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu, Yesus. Siapa yang menciptakan Yesus? Tidak ada yang menciptakan Yesus. Berarti Katakan di sana. Yesus dari mana kalau nggak dicipta? Yesus dari Allah sendiri menjadi manusia. Keluar dari mana dia? Keluar dari mana Yesus? Allah menjadi manusia. Yesus keluar dari mana? Yesus keluar dari mana? Kalau nggak dicipta, keluar dari mana? Jawab kau. IQ-mu tidak sampai ke sana. Yesus keluar dari mana? Oh, beleng-beleng ini manusia. Bang Andi. Atau beleng-beleng. Ini kayaknya ngandri bandar serep ini kayaknya sampai jadi begini. Bisa manugeng. Ini sudah sepakat. Bang Suma tadi kan sudah Ini sepakat deh, semuanya. ini Ya, sampai Bang di sini. Andre. Andi Selebes, Karim semuanya sudah sepakat kan ya? Apa bro? Saya Sepakat dalil apa? bahwa Allah Bentar dulu. ada dan siapa manusia yang Saya tanya kau dulu, Yesus keluar dari mana? maksudnya keluar dari mana Iya, Yesus keluar dari mana? Asalnya. keluar dari mana sama seperti Muhammad keluar dari Saya tanya kau, Yesus keluar dari mana kalau nggak dicipta? Ya sama Ya, seperti. ya, jawab saja seperti Muhammad keluar dari katanya. mana. Sama seperti. Kalau Yesus tidak dicipta, Yesus keluar dari mana? Jawab. Ya itu saya tanya Muhammad keluar dari mana sama kan? Ya berarti sama-sama dicipta, betul? Nah, beda. Loh, Ini disamakan. Tuhannya disamakan dengan manusia. Dasar tuyul. Mana siapa yang samakan dengan manusia? nah itu Yesus keluar disusui sama ibunya gimana itu? Itu Tuhan itu disusui. Punya apa enggak? Muhammad bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan kan Muhammad ya? Ya Yesus Tuhan, lu samain Tuhanmu sama manusia. Kenapa lu nggak samain Tuhanmu aja sih sama monyet? Biar beda gitu. Ya beda lah Mas Bro. Ya kalau lu samain manusia berarti Tuhanmu manusia, bro. Kita harus tahu dulu misinya Tuhan itu menjadi manusia apa. Apa misinya? Apa misinya? Jawab. Apa misinya? Misinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Siapa manusia yang berdosa itu? Kalau dia mau menyelamatkan monyet, Jadi Ente monyet. semua. kalau dia mau menyelamatkan monyet, dia jadi monyet gitu. Lah, memang monyet diciptakan menurut gambar dan rupa Allah enggak kan? Di Al-Quran memangnya ada tercatat di sana. Oke, dosa manusia, dosa apa aja? Dosa apa aja dosa apa sih aja? Dosa mana aja? Siapa? Ayo, dosa siapa? Dosa manusia yang berdosa. Manusia siapa? Ya seperti ente semua ini. Berarti kita ini nggak ada dosa sekarang. Dosa toh, asal ada dosa toh. Katanya sudah ditebus Yesus. Ditebus Yesus bagi yang percaya. Ente percaya Yesus apa enggak? Saya tidak percaya, berarti saya punya dosa. Kamu punya dosa. Punya dosa. Kalau kamu Ditebus oleh darah Yesus. kalau kamu punya dosa, kalau kamu punya dosa, Ditebus oleh darah Yesus. berarti kamu nggak punya dosa. Sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi kamu nggak punya dosa. Sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus menebus dosa. Iya benar sekali. Itu namanya tumbal, beleguk. Itu tumbal, ada rempakan. Sekarang yang kalian lakukan ketika mengadakan Jadi darah Yesus kau tumbalkan. Jadi Yesus kau tumbal. Jadi Yesus kau tumbalkan menembus dosa gitu. Iya. Oh, salah, bukan begitu. Yesus sendiri yang apa? datang menjadi manusia, kemudian dia mengorbankan diri sendiri untuk menebus dosa manusia. Datang sendiri, bukan datang sendiri, diutus. Tuhan bunuh diri. Bunuh diri tuh. Tuhannya bunuh diri. Diutus apa? Diutus apa maksudnya? Kan Bapak yang mengutus Yesus Diutus kemana? ke dunia. Ke dunia mana? Yang ada tanahnya, yang ada airnya, yang ada kalinya. Tanahnya salah ente itu. Ya, emang Yesus itu ke bola kepada langit. bangsa Israel. Bangsa Israel itu punya tanah nggak diinjak Yesus? Dia punya, tetapi Yesus diutus itu kepada bangsa Israel. Oh, berarti Kamu nggak kena, gitu kan? Jadi nggak diutus ke Indonesia? Karena bangsa Israel menolak Yesus. Ya kenapa kau menuhankan Yesus? Semua bangsa. Terus kamu bangsa apa? Terus kamu bangsa apa? Karena bangsa Weh, Israel menolak Yesus. kamu bangsa maka apa? Injil itu, maka Kamu Injil bangsa itu apa? sampai kepada semua bangsa. Bangsa apa? Bisa paham enggak? Di mana itu? Di mana itu bangsa apa? Jadi seandainya Israel tidak menolak, berarti Seandainya kalian tidak Israel- punya Tuhan.
Seandainya Israel tidak menolak, maka Tidak. samalah seperti dengan kalian yang tidak punya Tuhan. Nah, Iya dong, Israel itu bangsa Tuhan. Betul aja. Bersyukurlah kalian karena Tuhanku Yesus hanya ada. untuk Israel. Aduh, aneh. Bukan aneh, ente yang tidak paham. Astagfirullah. Katanya Yesus itu hanya untuk Israel, tapi karena ditolak sampai dia diutus untuk kepada seluruh dunia. Ini Tuhan apaan kayak begini? Jangan-jangan dia diutus ke dunia maya? Ya. Kamu bilang Islam tidak pernah melihat Tuhan. Kamu sudah pernah melihat Yesus. Nah kan tadi saya kasih lihat, saya tanya sama Suma, sama ente Kamu juga sudah- begitu Karim Limoto, saya tanya kepada kamu. Nah, Tunjukkan kamu sudah- dalilnya. kamu Kalau sudah Allah pernah- itu ada. Bentar dulu. Yang mati di tiang Siapa salib yang itu perlu? Tuhan atau manusia? Yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia? Kamu sudah pernah melihat Bentar dulu Pak Karim, jangan Pak Karim. Ah. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Ente mau tanya mati, terus dia bangkit. Naik ke Saya nggak nanya cuma bangkit. sampai matinya. Yang mati di tiang salib Tuhan atau Ente- manusia? Kita sepakat dulu, ente percaya Ya. dia mati, ente percaya dia hidup, naik ke surga, percaya apa enggak? Iya nanti kita omongin ke sana. Ya, Satu-satu dulu. sepakat dulu, jangan menjebak pertanyaanmu. Ini lagi diskusi Sepakat bukan dulu. ini lagi diskusi bukan untuk meminta orang percaya. Ini lagi diskusi. Nah, justru itu kamu harus sepakat dulu. Mas. Sekarang saya tanya Karena ini kamu, bisa dipisah-pisah. yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Sepakat dulu. Jangan cuma bilang mati. Karena dia Yesus- mencatat dia bangkit kemudian Iya. ke surga. Yang mati di tiang salib Sampai- siapa? Yang mati Sepakat siapa? dulu. Sepakat Apa? dulu. Ente percaya enggak dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga? Yang tertulis di Bible begitu. Oke? Terus di Bible begitu. Iya, oke. Yang mati di tiang Ente salib percaya apa enggak? Supaya jangan kabur. di sini bukan orang minta percaya, tapi di sini diskusi. Nah, Saya tanya kepada kamu, yang mati di tiang salib itu Aduh, manusia atau Tuhan? Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? pertanyaan pertama enggak mau sepakat. Pertanyaan kedua lagi enggak sepakat. Kalau begitu Anda mau sepakat nggak dengan saya bahwa Allah itu cuma satu-satunya yang benar? Mau percaya nggak? Allah itu apa? Gelar apa nama? Nama. Memang Allah itu satu-satunya. Terus ngomong apa? Ya kalau Allah itu begitu, Esa. terus Yesus siapa? Yesus siapa? Ya Yesus itu Allah. Datanya mana? Datanya mana? Baca di Injil. Ya astaga. Di mana dibaca? Baca di Injil Yohanes Di mana? 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Dan firman itu adalah Allah. Terus jadi- 100% manusia, 100%. jadi Yesus itu adalah Allah gitu. Iya. 100%. Jadi sebentar Pak Karim. Jadi yang dikandung Bunda Maria Allah gitu. Iya. Buset, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Jangan ini yang salah. Bingung dia. Saya yang bingung. Bingung dia. Astagfirullah. Bukan ente yang bingung. Kamu enggak boleh Bodrek berpikir mana bahwa Bodrek? Yesus itu sama seperti Apa? Muhammad yang Kenapa lari ke sana? karena hubungannya suami dengan Yang mati di tiang salib Yesus atau Allah yang mati di tiang salib? Siapa? makanya saya tanya tadi ente yang mati Apa? yang saling berbicara tentang mati, kamu Iya. harus sepakat dulu bahwa dia tidak mati, tetapi dia juga bangkit, dia juga naik ke surga. Sepakat Jadi dulu itu. jadi tidak ada yang mati tidak ada yang mati di salib. Sepakat dulu dong, jangan cuma bilang mati. Iya untuk sementara iya aku sepakat. Ayo. Sementara Iya. sepakat dong. Jangan pertanyaannya kalian itu cuma sampai Yesus mati seperti yang tertulis di Alkitab. Yang mati itu bukan Yesus, itu Isa. ada nggak orang yang mati di salib? Yang mati di salib banyak. Siapa di antaranya? Sebutkan nama-namanya. Makanya saya tanya dulu. Kalau kamu nggak tahu nama-namanya saya sebutkan ya. Di antara menurut Bible di antara yang mati di salib adalah Yesus. Percaya atau tidak? Ya, saya tanya kamu percaya apa enggak? dia mati? Gimana sih kamu ini kok minta orang percaya orang diskusi kok? Sepakat dulu Mas Bro. Kamu bisa diskusi nggak sih? Saya sudah tahu pertanyaan itu mau lari kemana. Makanya saya tanya. Kalau sepakat kamu baru saya Sepakat jawab. aja Bang Andi, Matius 4 ayat 10. Ya udah sepakat, ayo. Sepakat. Baik. Iya, sepakat Matius 4 ayat 10 Baik. ya. Baik. Sepakat Sekarang yang apa? Matius iya. 4 ayat 10. Sekarang yang Iya, mati kamu baca. sekarang yang mati di salib Baca siapa? Tuhan sendiri. atau manusia? Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Itu apa? Nah, Nah, ini lagi. Dia buka Google. Buka Google dia, buka Google dia. enggak. Jadi maksud kamu begini, bahwa ketika ada yang mengatakan sembah Lanjut, aku, Bang maka Andi. itu harus disembah. Nah, Coba dijawab. Kira-kira kalau ada yang mengatakan sembahlah aku, maka itu harus disembah. Berarti dia Tuhan. Bro, jawab dulu.
Apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan? Nah, itu saya tanya tadi, kamu jawab coba. Apakah tubuhnya Yesus adalah Kalian Tuhan? kan mau lari ke sana, kan tadi sudah menunjukkan. Kenapa mati kamu nggak sepakat. mau membahas penyaliban? Kenapa? Bukan tidak mau bahas Kenapa? penyaliban, saya tahu lari. Kamu nggak percaya salib ya? Kamu nggak percaya salib? percaya salib 100%. Ya oke, yang mati di salib. Kalau kamu Kamu harus percaya, sepakat. kalau Kamu kamu sepakat percaya dulu. salib, yang mati di salib siapa? Makanya sepakat dulu. Kenapa kamu nggak mau jawab? Iya, dia takut mau jawab. Jawab saja. Katanya Jawab. sepakat. Kalian sepakat apa enggak? Iya, sepakat. Iya, Nah, ya udah. Lukas pasal 4 ayat 8, Ya sepakat. udah. Nah, Sekarang sepakat enggak? sepakat Yesus ya. mati, Yesus bangkit. Ya Yesus naik ke sepakat. surga. Baik, sepakat. Baik. Sekarang yang mati di salib, iya sepakat. Yang mati di salib siapa? Yaitu Yesus mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga. Saya nggak kemudian belum naik ke ngomong surga. bangkit, belum ngomong bangkit dulu. Berarti Yang mati di ente salib, percaya. yang mati di salib itu Tuhan atau manusia? Woi, Berarti ente enggak sepakat. yang Bos. mati di salib itu Tuhan atau Nggak manusia? bisa. Ente itu. Nggak bisa ente jawab nggak- dia. Nggak bisa jawab berkata-kata. dia. Iya. Nggak bisa Bukan aja jawab dia. Ente yang enggak sepakat tadi. Yang mati di salib itu Tuhan atau manusia? Yang mati di salib. Ayo jawab. Ente saya tanya tadi, ente sepakat enggak Yang mati di salib itu manusia Yesus atau mati di Tuhan? salib, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga. Oke, naik ke surga ya. Naik ke surga itu sama fisiknya nggak semua? Naik sama fisiknya. Oke, jadi Tuhanmu laki-laki di surga? Tetapi bukan fisik yang tadi itu Mas Bro yang Bukan fisik yang tadi. Siapa yang Gua ikutin mampus lo ya. Ya kayak fisik aslinya Yesus di mana sekarang? fisik asli sudah dirubah dalam sekejap. Siapa yang rubah? Yang baru. Siapa yang rubah? Ya dia sendiri dong. Sekarang saya tanyakan kamu ya. Tubuh aslinya Yesus kemana? Nah, kamu kan suka Duduk sebelah kanan. Tubuh yang pernah disusui Bunda Maria itu kemana sekarang? sama dengan Muhammad disusui dengan Tubuh yang pernah disusui ibunya itu Muhammad kemana disusui sekarang tubuhnya? juga kan. Ya Jangan tubuh lari ke aslinya Yesus, tubuh asli Tuhanmu sana. Kalau sudah kemana? lari ke sana kan sudah lain sama dengan Muhammad yang Tubuh asli Tuhanmu Ente kemana? setuju enggak kalau saya bilang begitu? Tubuh asli Tuhanmu kemana? Oi, Muhammad punya ibu. tubuh asli Tuhanmu Kemudian kemana, dilanjut bro? mati. Gimana sih ini anak ini? Tubuh asli Tuhanmu kemana? Makanya saya tanya, makanya jangan lari-lari kalau bertanya. Tubuh asli Jangan Tuhanmu lari-lari. kemana? Tubuh asli Tuhanmu yang pernah disunat itu loh. Tubuh aslinya kemana? Iya, sama dengan Muhammad kan yang tidak disunat. Tubuh asli Tuhanmu kemana? Kemana tubuhmu itu hilang? Hei, Ditanyakan tubuhnya loh. Iya. Pengumuman kepada seluruh warga dunia. Mulai malam ini sila berhadiah sayembara 50 triliun. Barang siapa yang bisa menemukan tubuh asli Yesus akan diberi hadiah 50 triliun. Oleh siapa yang namanya ini? Karena dia menghilangkan tubuh asli anak Bunda Maria. Apa perlu disayembarakan? Emang enak lu menuangkan manusia lu? Enak kan menuangkan manusia dikasih sayembara? Ayo lu. Gua kasih lagi nih sayembara nih, tubuh Tuhanmu hilang nih. Subhanallah. Ayo no, diam lu ya. Gua kasih sayembara lo, 50 triliun no. Lu mau pernah nggak orang Nigeria itu pernah mau ke Roma menuntut pembunuhan Tuhanmu, minta berapa triliun coba? Baca lu. Alangkah tragisnya ini cerita ini. Tapi Roma nggak bisa membuktikan bahwa Ini yang dia nangis pelakunya. siapa yang nangis ini? Ya itu tadi yang menuangkan manusia nangis Ini dia. yang nangis sedih kali. Emang enak. Kenapa ya? Bure jangan nangis dong Bure Gua kasih sayembara ya. Kelenger lo, gua kasih sayembara lo, tubuh Tuhanmu hilang ya. Telepon pendeta Ayo, kau tuh, telepon. Lu nggak pernah dengar bagaimana orang Nigeria itu ya pernah menuntut Romawi itu lo atas pembunuhan berencana Tuhan lo di tiang salib. Mau lu ikut di situ, lumayan lo menang lo, tuntut Yunani itu lo. Bertriliun-triliun lu dapat duit itu lo. Iya, masalahnya ada di mana? Ya masalahnya Tuhan mati itu lo. Mana ada Tuhan mati? Tuhan Nah Yesus itu Tuhan kan. kelihatan kok. Iya, Yesus itu maksudnya Tuhan. gini. Iya ya. Begini loh. Kita mau cari itu di mana tubuhnya yang nete itu sekarang gitu loh. Itu yang mau dicari. Kok ada mau dicari di mana sekarang? Lah kan Yesus itu kan nete ke ibunya. Nah jasadnya ini Ya, sama kemana? dengan Muhammad. Jadi Tuhan juga. Juga netek ke ibunya. Mengerti enggak? Loh kok jadi Tidak sunat. Nabi Muhammad dengan Tuhanmu itu sama?
Ya kalau kau bilang netek begitu, berarti sama kan neteknya. Namanya saja dia jadi manusia. Nah, sekarang Yesus itu netek atau tidak? Sekarang Yesus itu netek atau tidak? Ya Muhammad juga netek apa enggak? Loh, kok jadinya ke Nabi Muhammad? Saya tanya Tuhanmu. Akui dulu. Muhammad netek apa enggak? Ya memang beliau manusia pastilah. Nah Tuhanmu Kemana? netek enggak Tuhanmu? Ya, sebagai manusia ya pastilah. Kenapa larinya ke sana? Oke, baik. Nah sekarang keadaannya Yesus itu masih manusia atau bukan? Keberadaan kapan maksudnya? Sekarang? Ya, keberadaannya sekarang itu masih manusia atau dia sudah teos? Ya sudah teos dong, tetap teos dong. Sudah teos. Baik, saya baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang jadi apa, Don? Tetap teos, memang dia. Sudah apa dia? Bahasanya jangan dirubah. Berarti sekarang dia teos, gitu. Dia bukan. Loh, tadi katanya nete itu manusia. Dalam rupa. Yang nete tadi teos atau manusia? Teos dan manusia. Nah, dengar kan 100% manusia. Yang nete tadi itu teos atau manusia? Hah? Enggak paham. Manusia. Makanya saya tanya, keberadaannya sekarang ini dia teos atau masih manusia? Ente paham apa enggak dibilang? Waktu ketika kamu bilang dia menjadi manusia, dia itu 100% manusia, dia tetap Allah juga. Buset. Bukan berarti dia jadi manusia berarti manusia, bukan. Dia Allah. Tadi Nah, itu yang Oh begitu, berarti dia bersandiwara gitu. Ketika dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Loh, tadi kamu katakan 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi yang membuat dia menjadi manusia siapa? Skenario Ferdi dia Sambo. sendiri yang menjadi manusia. Yang membuatnya menjadi manusia siapa? Bukan yang membuat, kata-katanya jangan dilari-larikan. Ya iya, berarti kan iya, maksudnya gini loh. Manusia berarti dia bukan. Maksudnya gini loh. Nah, jangan lari kata-katanya. Apa sih? Bagaimana ceritanya? Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya benar. Loh, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Atas kehendak siapa dia datang? Jawab. Atas kehendak Bapa. Terus yang Tuhan yang mana, Bapak atau Yesus? Sama. Bapak Yesus itu sendiri atau bukan? Begini loh supaya bisa paham. Wangi, malasa. Kau tahu nggak di dalam Markus 5 bahwa orang yang menyembah Yesus itu adalah orang gila? Nah, ngerti nggak? Loh, Markus 5 menceritakan bahwa orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh jahat. Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh jahat. Markus 5 nomor 1 sampai 20. Markus 5? Iya, Markus 5 nomor 1 sampai 20. Lah, untuk membuktikan bahwa kamu itu sakit jiwa atau tidak. Sekarang kau mengatakan, Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, terus kau katakan atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Bapa itu siapa? Yesus itu sendiri. Loh, dia datang bukan atas kehendaknya. Jangan samakan, bro. Yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia? Saya jelaskan dulu ya, begini, Mas Bro. Theos. Iya kan? Iya, silakan. Pakan redangnya, ya lanjut. Apa itu Allah? Ya kan? Namanya Allah. Terus Yesus. Jangan pakai Allah. Apa itu Allah? Allah ibu bumbung. Pakai Theos. Oh ya, pakai Yahweh. Oke, lanjut. Jangan pakai Allah. Allah itu dalam bahasa Ibrani sumpah serapah atau pohon. Kau mau Tuhanmu pohon? Jangan bilang Allah, nggak bagus. Bilang aja Yahweh gitu. Nah, terus Yesus itu adalah Yahweh. Terus? Berarti Allah itu pohon kan yang nggak kelihatan itu. Nggak ngerti bahasa Arab. Itu. Nah, ketahuan kan berarti ketahuan bahwa kitabmu itu
memang mencopet kata Allah. Jujur kau sekarang. Ketahuan kan? Pencuri kan kalian? Wah, Gini loh, kata Mas. Allah itu bahasa Ibraninya jelas di Mazmur 10 nomor 7 itu artinya pohon atau sumpah serapah. Ngerti kau? Bro, saya jelas. Kok kabur kamu? Mana? Apa yang kau jelaskan? Emang kau punya ilmu? Nah, udah sekarang kau pakai Yahweh aja, Yahweh. Saya jelaskan. Kau pakai Yahweh aja. Tuhan apa dewa perempuannya Mesir kuno. Kau pakai Yahweh. Nah, Yesus itu gimana ceritanya? Gimana? Jelaskan dulu ke kamu tadi yang mengenai Allah itu sebagai Ya, silakan. salah paham kan? Dalam bahasa asli kan dalam bahasa Jangan kau sebut Allah lagi, aduh. Jangan kau sebut Allah. Anak kecil, jangan kau sebut Allah. Allah itu artinya sumpah serapah. itu Ngerti ndak? Dalam artian Jangan, kau bilang Yahweh aja, kau bilang Yahweh. Biar mulutmu itu bersih dari ini loh. dari hujat. Dalam bahasanya kan Waalaikumsalam warahmatullahi. bisa Ya, kau sebut Yahweh aja. Kenapa Harus kau percaya diri terhadap sembahanmu, Yahweh. Allah itu apa? Allah itu artinya sesembahan. Gimana? Allah itu artinya sesembahan, orang yang disembah, ya kan? Jadi ketika Alkitab ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa aslinya, karena kan Tuhan kita itu kan Tuhan segala bangsa, Mas Bro. Jadi semua orang harus mengerti tentang Alkitab. Di mana itu dikatakan Tuhanmu Yesus Tuhan segala bangsa? Di mana Yesus dikatakan Tuhan segala bangsa? Di mana? Bang Asyidik, Bang Hendi, Bang Juma. Allahu Akbar. Dengar dulu, Suma, karena kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya balik ke tadi pertanyaan itu juga tidak paham, jadi lebih bagus diam dulu ya, Iya. jelaskan bagus-bagus ya. Jadi tadi Yesus itu datang bukan atas kehendaknya sendiri. Kok larinya ke sana? Ini saya berbicara dulu tentang Allah lagi. Ngeyel Bang Suma. Allah lagi. Apaan sih ini orang? Bahasa Ibraninya Allah itu artinya pohon. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Intinya maaf saya bukan ini menghina dalam bahasa sebenarnya. Indonesia. Mana ada Tuhan keluar dari lubang vagina itu? Mikir nggak dia itu? Makanya ngomong itu ndak pakai dalil dia itu. Nah, terus Sampai kalau saya mati tanya, pun itu nggak ada berarti- Tuhan yang keluar Sekarang kalau dari saya tanya, lubang berarti vagina bukan. itu. Mana itu keluar dari mana? Tulang sulbi. Mulai aneh Nah, kenapa mulai aneh? Nggak ada ilmunya nah ini. Ya saya Nggak ada, dia pakai asumsi aja bang. Dia ngeyel. sekarang keadaannya Yesus itu sekarang keadaannya seperti apa? Yesus itu Theos atau manusia? Itu dulu. Keadaan sekarang Iya, tetap Theos. tetap Theos. Kemanusiaannya mana? Itu yang ditanya Bang Handi. Kemanusiaannya kemana? Ya kemanusiaan Iya. sudah tidak ada karena misinya sudah selesai. Dia sudah Berarti yang manusia berarti yang manusia tadi yang 100% ini menjadi Tuhan. bukan menjadi Tuhan, memang Tuhan. Loh, gimana ceritanya? Maksudnya gimana? IPNT enggak apa. Saya kasih analogi. Apakah Yesus kamu yang diam, saya kasih analogi. Apakah Yesus itu seperti manusia yang inkarnasi menjadi babi ngepet? Sama begitu. Jadi tadinya manusia jadi babi ngepet gitu. Jadi hilang manusianya, hilang manusianya yang ada babi ngepetnya. Apakah begitu? Beda cerita, Mas Bro. Nah, terus bagaimana dong? Apakah anak Maria ini 100% manusia yang dirasuki Tuhan? Alias Yesus kerasukan Tuhan, begitukah? Bukan Yesus kerasukan Tuhan. Itu kalau Yesus kerasukan Tuhan berarti dia cuma manusia 100% toh. Terus gimana dong? Kan kita cari sisi kemana? Saya kasih penjelasan dulu yang bagus ya. Jangan dibantah ya. Allah jadi manusia. Allah lagi Theos. Gimana penjelasannya? Jadi manusia. Paham, Dibilang ya? Theos, ya Theos. Ya, Theos jadi manusia. Terus? Paham. Ya. Berarti dia mengambil rupa sebagai Ini ketika dia menjadi manusia, apakah dia cuma 50% atau 100% manusia? 100% manusia. Enggak kan tadi kau katakan Theos menjadi 100% manusia. Oke. Ketika dia 100% manusia, apa berarti sudah tidak ada lagi sisi Theosannya kan? Kok tidak ada? Dia kan Allah jadi manusia.
Bisa paham nggak sampai di sana? Loh, kan sudah menjadi 100%. Katanya 100% manusia. Iya, 100% Ngeyel itu manusia dia, dan Bang. dia Kalau manusia menjadi 100% babi, dengarkan. Kalau manusia menjadi 100% babi, ya jadi babi, nggak ada lagi manusianya. Kalau babi 100% menjadi ayam, ya jadi ayam, nggak ada lagi babinya. Kalau Tuhanmu, teosmu menjadi manusia, nggak ada lagi teosnya, jadi manusia dia. Benar nggak? itu kan pemikiranmu, itu kan manusia bro jadi babi. Ini kan Allah menjadi manusia itu mustahil. Nggak, saya tanya, bagi kamu Berarti mustahil tidak nggak? menjadi 100% manusia. Tidak, saya Mungkin tanya, cuma 10%. mustahil nggak kira-kira? Benar nggak? Terus Ibu Yesus Loh, sembah kok gimana sih? sembah anak. Saya tanya, Itu. mustahil apa enggak? Allah jadi Ibu manusia Yesus itu sembah siapa? Atau gratis dia masuk surga nanti ya? Bro, coba diam dulu ya. Allah coba. jadi manusia. Ya, Kita ya, gimana? bilang Itu masuk Ya, akal gimana? apa enggak? Allah jadi manusia itu masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal dong. Nggak masuk akal. Enggak masuk Berarti- akal. Nggak masuk akal. Berarti- Nggak masuk akal. Berarti anak Masa Allah mau kalian masuk itu akal? memang nggak bisa berbuat Tuhan mau apa-apa jadi dong. manusia. Loh, bukan kenapa kau salahkan? Kenapa kau salahkan Allah saya? Salahkan otakmu. Mana ada Tuhan bisa menjadi manusia, tuyul? Lah, Otakmu yang tidak masuk apa? kamu yang nggak masuk, yang tidak bisa. Yesus tahu nggak hari kiamat? Yesus tahu nggak hari kiamat? Yesus tahu nggak hari kiamat? Nggak tahu. Kutanya samamu dulu. Apakah Yesus tahu kapan hari kiamat? Nah, Kutanya kau. jelaskan dulu, jangan lari. Makanya saya ingin buktikan bahwa kamu salah dengan mengatakan Tuhan menjadi manusia. Lari pertanyaan. Yesus itu tahu nggak kapan hari kiamat? Kutanya dulu. Lari pertanyaan bro. Loh. Kau mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia. Saya katakan tidak bisa. Karena kapan Tuhan menjadi manusia, maka dia kapasitasnya menjadi manusia. Mari kita buktikan. Apakah Yesus tahu hari kiamat? Salah. Jawab. Ente enggak paham. Kok jadi saya yang salah? Tadi katanya Tuhanmu tadi kau katakan Tuhanmu bisa menjadi manusia. Nah, saya tanya, apakah Tuhanmu yang manusia itu tahu kapan hari kiamat? Jawab. Enggak usah kabur dulu. Kita Loh. Jawab dong. Kan ada dalilnya di dalam kitabmu bahwa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. aduh, enggak usah lompat sana. Apa betul ada Tuhan yang tidak tahu hari kiamat? Saya tanya samamu. Saya tanya, apakah ada Tuhan yang tidak tahu kapan hari kiamat? Enggak usah lari sana sini, bro. Saya tanya dulu kamu tadi ya kan. Loh. Kok lari? Siapa yang lari? Siapa yang lari? Ini kau tadi mempersalahkan konsep ketuhananku. Nah, sekarang ketika kau mengatakan Tuhanmu bisa menjadi manusia, saya buktikan bahwa kamu itu yang sakit, otakmu rusak. Buktinya apa? Ketika Yesus datang menjadi manusia, dia mengatakan dia tidak tahu kapan hari kiamat. Apakah seperti ini Tuhanmu? IQ-mu enggak sampai, Mas Bro. IQ-mu enggak sampai. Bisa diam enggak? Makanya saya tanya, supaya saya paham. Kamu nggak ada di dalil juga. Makanya saya tanya supaya 100% Tuhan. Lebih bagus Mana dalilmu? dulu. Mana? Tadi ente saya tanya saja dalil. Kamu ente aja Ente ente. diam dulu. Ente diam dulu. Berarti Yesus itu betul, Yesus itu Diam ente. dengarkan saya. Kalau Yesus itu 100% Bisa ganti-gantian kalau enggak? dia kawin. Cuma bisa enggak ganti-gantian? Salah nggak kalau dia kawin? Salah nggak kalau dia punya istri? Bisa enggak ganti-gantian ngomongnya dulu? Nggak salah. Salah tidak kalau Yesus itu 100% manusia, terus kemudian dia punya istri? Salah nggak? Nggak salah. Bisa dong begitu, misinya Loh. bukan begitu, Mas Bro. Ini Kan tak 100%. Ketika dia sama dengan Muhammad. Ini beda. ketika dia menjadi manusia, salah nggak kalau dia menikah? Cuma diam dulu supaya saya jelaskan bagus. Enggak, saya tanya samamu, kau jangan batasi Tuhanmu. Saya tanya, kau katakan tadi Tuhanmu itu, Tuhanmu itu yang saya terbatas, katakan Mas Bro. tadi, kau kata Tuhanmu itu yang terbatas. Coba diam dulu. Bisa diam enggak? Tuhan terbatas. Saya tanya, saya enggak apa-apa Bang Iya, Suma. Tuhan kalian itu Sebentar. yang terbatas. Saya tanya, Coba bisa diam enggak? yang Tuhan Nggak usah Yesus bertanya, saya jelaskan yang kau bilang Kamu mau jelasin apa, Tuhan bro? Yesusmu itu Apa adil yang nggak? kamu mau jelasin? Coba bisa diam enggak dulu? Coba bantu As. 100% manusia, 100% Allah. Mana dalilmu? Coba kita dengar sekarang
ngomong ini. Sekarang kau batasi tidak? Kau batasi tidak kalau Yesus itu sebagai manusia mau menikah? Kau batasi tidak? Nggak bisa diam, Apakah dong. kamu punya hak membatasi Diam dulu. Suma, untuk bisa menikah? diam nggak? Bisa diam enggak? Bicara terus dari tadi. Gimana yang mau paham kalau dijelaskan enggak bisa? Kabur-kabur ente ini. Loh, tadi kau katakan saya jangan membatasi Tuhan. Sekarang kau batasi tidak kalau Yesus itu mau menikah sementara kau mengatakan tidak Makanya menikah? Ente ini dengar dulu. Mau nggak saya buktikan bahwa Yesus itu punya istri? Mau nggak? Ente ini enggak paham betul, makanya jangan kabur-kabur kalau ngomong. Belum dijelaskan satu, ente sudah kabur ke sana. Belum menjelaskan satu. Tadi saya Suruh aja Bang cuma satu Suma. pertanyaan, Kasih aja ente izin sudah kabur dia ke itu sana pakai sini. asumsinya itu. Coba kita mau dengar itu loh. Bisa diam enggak? Ya kita diam. Coba saya mau dengar. Silakan Bure, coba jelaskan coba. Tahu kalau Tuhan itu enggak terbatas. Ya Saya silakan kan tadi jelaskan. bilang, Silakan. Tuhan menjadi manusia. Bagi kalian kan itu mustahil. Bagi kami orang Kristen itu tidak mustahil. Yang mustahil itu ketika manusia jadi Tuhan. Itu baru mustahil. Tidak mungkin, nonsen itu manusia jadi Tuhan. Itu baru betul. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, kok manusia yang membatasi? Kok kalian yang Bentar, mengatakan Tuhan? Bang Zuma, bentar. Artinya Tuhan tidak terbatas gitu ya. Ya iya dong, artinya Tuhan tidak terbatas. Kita sepakat ya, Tuhan tidak terbatas ya. Terus kalau Allah menciptakan manusia tanpa seorang ayah, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau Allah menciptakan manusia tanpa seorang ayah, bisa nggak? Kalau itu bisa, tetapi dia tercipta. Nah, Ayat kita kan Alkitab sudah manapun. sepakat, bro. Iya. Jangan lari-lari lagi, jangan lari-lari lagi. Saya mau tanya, saya mau kejar kamu dulu. Kita tadi sepakat bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Saya tanya kamu, kalau Allah menciptakan manusia tanpa seorang ayah, bisa nggak? Dalam konteks Naik apa? lagi Bang Zuma bentar. Jangan bilang dalam konteks apa lagi. Iya dong. Kita sekarang itu, kamu percaya sama kitabmu, oke. Saya percaya dengan Al-Quran, saya oke. Arti kita kalau pakai kitab kita masing-masing, tentu akan membenarkan kitab kita masing-masing. Iya, Kita pakai betul. akal saja cara berpikirnya. Kita tadi kamu sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak terbatas, ya. Kita Tuhan sepakat tidak di situ. terbatas, betul. Terus kalau Allah menciptakan manusia tanpa seorang ayah, bisa nggak? Saya tanya kamu. Bisa kalau Tuhan mau. Nah, Tapi dalam berarti konteks- Allah itu bisa segalanya, maha kuasa. Iya, Tanpa benar. seorang ayah dia ciptakan manusia yang kalian anggap sebagai Tuhan. Ah, Oke lah. lari. Sekarang kita, saya kejar terus kamu ini. Sekarang Yesus Ente itu yang saya kejar. yang, Ente nggak oke, paham. Stop dulu oke, sampai nggak situ. apa-apa. Stop dulu ya, diam dulu ya. Ente nggak paham. Ente itu mau lari Terus. konteks. Ah. Saya tahu larinya ente itu mau lari ke Yesus diciptakan tanpa ayah Allah. Tanpa Oke, ayah. ya, terus, Tapi kan ente saya mau sudah dengar. sudah lari. Hmm. Kalau larinya ke situ itu tidak benar. Karena bukan begitu konteks aslinya. Sekarang Bisa saya dong. tanya, Yesus sebagai Tuhanmu adil nggak? Adil dong, masa Tuhan anda Kenapa dia itu tidak mempunyai dua alat kelamin? Kan kita hidup ini ada perempuan, ada laki-laki dong. Saya tanya kamu. Ya harus adil, harus dua punya alat kelamin. Jangan hanya laki-laki punya brewok. Nah, sekarang saya tanya, di Al-Quranmu ada enggak penjelasan tentang penciptaan itu? Ya Allah, Kalau kalau mau saya lihat tentang kasih tahu di Al-Quran bro. saya, kamu ndak akan ngerti bro. Karena kalian itu orang kaum terjemahan. Kalau saya baca ayat Al-Quran, kamu itu siapa tahu kamu bingung dengar bacanya. Harus ada Indonesianya dong. Mas. Ya Allah, kita itu ndak Kalau tidak, terjemahan orang kayak tersesat kamu. Kita Oh, itu ente ndak sudah terjemahan salah, kayak kamu. buat Kita bro. itu lengkap sekali dari ayat dari alif bata sajim ha ho, semuanya itu lengkap di Al-Quran, bro. Maknanya penciptaannya ada enggak? Dari penciptaan. Tuhan Pokoknya nih apa ya, yang dia ini walaupun nggak ada di dalil, nggak ada di dalam Bible-nya itu, dia pakai 100% manusia, 100% Allah, nggak ada, dia tetap. Kenapa konsep itu apa bro? Ide itu apa bro? Gagasan gitu loh. Karena gitu loh bro ya. Makanya Bang Sidik baru saya Bukan tahu itu di iman, matematika bro. itu Bukan ada ide. Lo. Gimana Baru tuh? saya tahu di matematika itu ada 200% itu. Dan suaranya Saya hanya 100%. Iya, dengar Bang. Udah. Bagus Bang, bagus.
Ayo, Bang Tuma. Sorry, jaringan. Iya, jaringan kepentol. Iya. Ya, tadi saya kembali lagi. Tadi Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia. Sebagai manusia, wajar enggak kalau dia menikah? Nah, ini dulu maksud dalam artian apa ini? Dalam artian apa? Ya, enggak, tadi dulu supaya saya buktikan samamu bahwa Yesus itu menikah. Jangan bro, nah, jangan dipaksakan orang. Kenapa jangan? Kenapa kau batasi Tuhanmu? Saya kembali samamu. Kau yang mengatakan dia 100% manusia. Kitab, Mas bro, yang tertulis di Alkitab itu nggak ada Tuhan menikah, nggak ada Yesus menikah. Oke, saya buktikan kalau Yesus itu menikah. Nah, itu di Al-Quranmu. Dalam kitabmu. Enggak, baca Yohanes 20 nomor 15. Yohanes 20 nomor 15 saya baca. Iya. Jangan Ya, kamu masuk ke original teksnya ya. Kau masuk ke original teksnya supaya kau tahu. Jangan kau ditipu sama lai. Ah, dia sudah buka Google dulu, Bang. Dia buka Google itu. Kitab nggak bisa dihafal, bahasa Indonesia aja nggak bisa dihafal. Iya, buka Google dia karena penglihatannya sudah tidur. Ya, Yohanes berapa? baca dalam original teksnya bahasa Yunaninya toh. Gimana sih, Om? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 20 nomor 15. Kata Yesus kepadanya, "Istriku." Ayo jawab. Istriku. Mm. Kaget ya? Makanya kau belajar. Ah, dia sudah buka Google lagi tuh. Bang Handi monitor. Wah, ya Rabbi. Bang Andi monitor. Bang Handi monitor, siapkan kampak. Kita sunat malam ini. Kita sunat orang ini. Salah lagi ente. Yohanes 20 nomor 15, Yesus memanggil istrinya. Tapi di lembaga lai Indonesia bahasa original teksnya apa di situ? Bahasa original teksnya. Ya, Yunani. Apa yang disebut di dalam bahasa Yunaninya? Ayo. Menghandi itu nih. Kalian terlalu lama dibodohi sama lembaga kalian. Lembaga lai Indonesia lupa ayat Injil. Itulah makanya ku bilang lai itu kepanjangannya lupa ayat Injil. Baru dengar. Istriku, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, ya, katakanlah kepada aku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambil. Aduh, ente sudah salah tafsir lagi ente ini. Kok saya tidak menafsir? Saya tidak menafsir. Saya menggunakan original teks kitabmu. Istriku. Bukan istri. Ah, dibuka. Apa bahasa Yunaninya di situ? Bahasa Yunaninya apa? Kata ibu di situ bahasa Yunaninya apa? Ayo belajar, ayo. Apa? Guna itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ada perempuan bisa. Ya. Ibu. Ibu, nenekmu kiper. Kau berdusta. Mana ada guna ibu? Dasar penyesat. Nenekmu kiper. Mana ada guna itu ibu? Guna itu dari kata guneka. Guneka itu istri, tuyul. Kalau mama atau ibu itu matera. Kurang ngajar juga kau ini. Dasar penipu. Siapa yang terjemahkan? Dasar pendusta. Aku mengutus kau cerdik seperti ular. Kau seperti setan sekarang. Ular itu identik dengan setan. Kau seperti ular sekarang. Diutus sama Paulus. Dasar kurang ajar. Mau nipu-nipu. Guna itu istri. Kamu itu. Makanya kalau Tuhan kau itu kau tidak bisa batasi. Kau jangan batasi Yesus. Dia beristri. Paham kau? Kau sendiri yang mengatakan Joko batasi istri. Apa lagi? Ngapain lagi kamu? Matera itu ibu. Matera. Guna itu terus? juga.
Wah, kau belajar dari mana? Kau sekolah teologi di mana kau? Hah? Orang lagi belajar kok. Enggak, saya tanya kamu. Saya lebih dari sekolah teologi, ngerti? Sekolah teologi itu sekolah doktrin dan dogma. Ngerti kamu? Saya siang malam itu belajar Bible. Ngerti? Nah, itu tersesat lah ente. Sekolahku, saya satu kelas dengan Paulus. Paulus itu adik kelasku. Ngerti kau? Paulus siapa? Paulus pendiri agamamu. Ya, memang ente ini penipu. Tidak ada data ente. Sekolah aja asal sebut. Sama dengan Yahya. Saya ulang. Gune itu artinya apa? Gune itu artinya apa? Aduh, ente ini mau kabur lagi ente ini. Sama dengan Yahya Waloni ente ini. Masalahnya. Justru kamu yang kabur. Gune itu artinya istri. Ngerti nggak? Kalau kau katakan gune itu perempuan, itu tafsiran. Nah, ente yang tafsir itu. Baru Dia gune itu dalam original teksnya guneka menjadi gune itu istri, ngerti? Jadi Yesus memanggil apa? Yesus memanggil apa? istri. Yesus memanggil apa? Istriku. Istri. Kenapa kau marah? Kalau Yesus beristri? Kau cemburu kah? Hah? Salah. Maria itu kan bukan pacarmu. Kalau dia nikahi Maria, apa urusannya samamu? Salah tafsir ente itu. Tadi kau mengatakan Tuhanmu 100% manusia. Sebagai manusia dia menikah. Kenapa kamu yang marah? Kalau Yesus itu bisa bangkitkan orang mati, masa dia bangkitkan ucoknya nggak bisa? Ente salah. Bisa dong. Meong. Dia tinggal bilang Ucok bangkit. Bangkitlah si Ucok. Bisa. Kenapa kau batasi? IQ-mu yang terbatas itu tidak bisa masalah tafsir Al-Quran. Aduh, parah ini, parah. Jadi Parah. Tersesat ente ini. Oke, gini aja bro. Kamu Parah. Yesus ini kan manusia. Apakah kemanusiaan Yesus ini normal sebagai laki-laki? Normal atau tidak? Ente jangan lari-lari ke pertanyaan yang lain. Kok lari? Orang tanya kok sama normal atau tidak laki-lakinya ini Yesus? Ente 100% manusia Bang Handi, normal dong. Normal nggak? Mas Bro semuanya. Orang ditanya dia mas bro. Alkitab Lazarus mayat aja bisa dibangkitkan, apalagi si Ucoknya. Tahu itu batasi Tuhanmu sendiri dasar. Yesus ini tidak sama dengan berbicara tentang Muhammad yang tukang kawin sana sini berbicara tentang Lu kok jadinya ke sana, kau sakit hati rupanya Tuhan mau menikah. ente yang salah tafsir. Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya yang asli. Kalian kan bukan pengikutnya. Ih, Itu saja lucu. sama dengan ente mengatakan bahwa air mani itu keluar dari tulang sulbi. Siapa bilang kalau ada? Lah memang kamu itu tahu sulbi? Emang kau tahu sulbi itu apa? Kemudian lagi ketika penciptaan ada Daripada kau terbuat dari susu dan keju, bagaimana itu? Terbuat susu dan keju. itulah. Woi bro, Kamu heran? gimana itu? Kamu heran ada sperma keluar dari sulbi. Tapi kamu tidak heran ada Tuhan dibunuh sama manusia. Otakmu itu sakit ya? Sakit. Ente yang salah paham. Ente yang Kok salah paham lagi? Yesus itu Tuhan. Nyata dia dibunuh. Mananya yang salah paham? Ente yang tidak paham sampai di situ. Hebat betul. Apanya yang saya tidak paham? Apanya? Yesus itu mati pernah menjadi mayat atau tidak? Jawab, jujur. Nah, makanya kita sepakat dulu seperti tadi yang saya katakan. Jangan cuma sampai dikatakan mati, selesai. Enggak. Dia Iya, enggak, saya enggak tanya setelahnya. Saya tanya, Yesus itu pernah menjadi mayat. Betul atau tidak? Ente jangan cuma sepotong-sepotong ketika membahas sesuatu. Nggak mau dia. Makanya saya katakan, kalau kau katakan Yesus itu pernah menjadi manusia 100%, jangan sepotong. Katakan juga bahwa dia punya istri. Itu baru laki-laki yang normal, sempurna. Tidak ada di Alkitab mengatakan dia punya istri. Jadi Lah itu tadi kitabmu mengatakan Yesus panggil istri. kan saya sudah kasih lihat ente itu artinya ibu, dia panggil ibu di kepala. Loh, guna itu artinya istri, mempelai. Hei, Kok ente yang ngotot yang punya yang otot lah. Kalau ibu itu matera. Bisa dong. Kalau ibu itu matera.
Coba kau bandingkan di dalam Yohanes 2 nomor 1. Di situ dikatakan metera atau ibu kandung. Yohanes 2 nomor 3. Yohanes 2 nomor 3, Yohanes 2 nomor 5. Di situ dia Yesus manggil meter. Meter itu ibu atau matera. Kalau guneka atau gune itu mempelai wanita. Baca Wahyu 21 nomor 9. Oke Bang Ozi, saya turun aja. Ya, assalamualaikum. Wahyu 21 nomor 9 mempelai wanita disebut dengan sebutan gune. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi belajar itu penting. Jangan cuma mengimani saja, iman buta itu namanya. Kau belajar dulu lah. Bagaimana caranya ente mau paham? Ente tidak mengimani, ente cuma belajar. Oh, harus diimani dulu. Oh, jadi harus diimani dulu gitu. Jadi kalau kamu mengimani ada botol berisi baygon, imani aja pasti air putih. Habis itu kau minum. Kau nggak mati rupanya. Asal iman gitu. Yes. Matilah kau tuyul. Kau cuma modal iman. Kau pergi ke lapangan bola bawa pancing, kau pancing di situ imani saja. Pokoknya saya lempar kail dapat ikan hiu. Kau di lapangan bola imani aja. Kau dapat ikan kira-kira di sana. Tuyul. Nah itulah yang kau imani juga. Allah itu. Dasar. Oh, kalau sudah kepepet larinya ke Allah, kepepet larinya ke Nabi Muhammad. Loh, kamu harus mempertanggungjawabkan imanmu. Katanya imani saja. Kau coba pergi di lapangan bola sana, kau mancing ikan, dapat enggak? Kau dapat ikan di lapangan bola itu? Ente mengimani Allah. Ente mengimani. Nggak ngerti nih bahasa Indonesia. Bro, itu Maria Magdalena siapa sih itu, Bro? Yang mana? Maria Magdalena itu meminyaki rambut Yesus, membasuh kaki Yesus, mencium kaki Yesus. Itu siapa itu Maria Magdalena itu? Bang Andi, tunggu Bang Andi. Iya. Staf saya mengatakan ke lapangan bola mancing ikan dapat ikan tapi ikan kering. Iya, kalau orang jemur ikan di situ. Lanjut Bang Andi, lanjut. Sama dengan Allah yang tidak Orang jemur ikan di situ. sembah sama orang Islam. Tidak pernah nampak. Bro, Maria Magdalena itu siapa sih, Bro? Woi. Maria Magdalena itu siapa menurut kamu? Maria Magdalena siapa? Yang melihat Allah. Kalau Maria Magdalena ini bukan istri Yesus, terus itu siapa? Saja tidak pernah lihat Allah. Itu Maria Magdalena itu siapa, Bro? Ya kan? Saya tidak pernah lihat Allah. Itu Maria Magdalena itu yang meminyaki rambut Yesus dengan minyak naswastu ya, nawastu. Terus kemudian membasuh dan mencium kaki Yesus itu siapa, Bro? Karangan saja. Bro, gimana, Bro? Cuma mengutip-ngutip, mencuri dari Alkitab orang lain tentang Mencuri. Kan ngomong apa sih, nyerocos sendiri? Justru Bible yang mencuri. Justru Mabuk kali Bible dia ini. itu yang mencuri. Mabuk Bro. dia nih. Markus 5 Markus 5 itu Bang, nomor 1 sampai nomor 20 kata Bang Handi, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh jahat. Betul. Jadi kalau dia ngoceh sendiri maklumi aja. Jadi kalau Markus 5 nomor 1 sampai 20 itu ada seorang laki-laki yang sedang sakit, kemasukan setan, kemasukan Roh Kudus, gitu ya. Berbagai macam cara untuk mengobati dia nggak bisa. Setelah datang Yesus, ya bersujudlah orang itu karena apa? Dalam pengaruh roh jahat di dalam dirinya. Setelah Yesus mengobati, roh jahat keluar dalam dirinya, berhentilah orang ini menyembah Yesus. Gitu artinya, orang yang menyembah Yesus dalam keadaan ada roh jahat atau roh dalam dirinya. tidak paham ente. Alkitab itu jangan diartikan seperti itu, Bro. Bentar, Coba kalau sebentar. Kalau kau paham Bible, coba kamu kalau kamu paham Bible, coba kamu bacakan sekarang juga Yohanes 14 nomor 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Enggak ngerti Bible. Saya ulang sekali lagi. Saya beri kesempatan sekali lagi. Kalau kamu paham Bible, silakan baca Yohanes 14:6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oten nggak paham Bible. Selesai. Ente yang tidak paham. Ya kalau paham silakan baca Yohanes 14:6 sekarang. Ente nggak paham, ente nggak ngerti, ente ini itu, aduh. Coba kalau kamu paham Bible, Yohanes 14:6 cepat.
Saya kasih waktu 1 menit. Tidak paham kadrun. Tuh kan, ente nggak paham lagi. Karena Atau saya lagi coba bacakan, coba bacakan original teksnya Yohanes 1 pasal 1. Buruan. Gini loh Mas Bro, ya kan? Kita itu nggak Katanya paham Bible. Nah, Kalau kamu paham Bible, coba bacakan original teksnya Kejadian 1 sampai 1 aja. Kejadian 1 nomor 1. Buruan. kalau saya yang bacakan, ya kan? Ente itu sebenarnya nggak usah terlalu banyak ini kenapa? Karena ini Alkitab saya. Ya coba bacain dulu Bible-mu kalau kau paham. Coba bacain dulu original teksnya coba. Terus Kalau kau paham. setelah saya bacakan kenapa? Ya baca aja, kita mau tes Anda paham Bible apa kagak. Coba baca. Kira-kira kalau saya masuk di Alkitab, Kamu mau masuk ke Alkitab? Oh ya, dia buka Google dia buka Google. Google Alkitab. ya makanya dia mau masuk di Google Dia gitu. mau masuk di Google. Ya udah buka. Ini saya sapa dulu nih tamu nih. Selamat malam Bang Prazat. Dari Kristen atau Islam nih? Bro, Halo. baca bro. Yohanes 1 pasal 1 bro. Halo Prazat monitor. Bro, kalau ini Coba baca bro. Yohanes 1 pasal 1 bro. Halo. Iya, halo, ini dari Kristen ya? Halo. Bro. Coba baca bro. Yohanes 1 pasal 1 bro. kalau saya keluar dari sini kedengaran nggak? Bentar. Kedengaran keluargamu yang dengar, bukan kami yang dengar kalau kau keluar. Itu nggak kedengaran tuh. Percuma saya Iya, bacakan. iya nggak apa-apa buat keluargamu aja. Nggak apa-apa. Kami nggak butuh kok. Keluar aja dulu, perdengarkan keluargamu. Katanya mau dibacakan. Kalau cuma dibacakan sih Ya gampang. lagian lu bertanya kalau keluar dari sini apa anda dengar? Ya enggak lah. Gimana sih pertanyaannya? Berarti saya nggak bisa baca bro kalau begitu. Nah, ini Dulu. Ya udah keluar dulu baru masuk lagi. Keluar dulu baru masuk lagi. di minimize dulu layarnya. Kedengeran nggak suaranya coba? Coba keluar dulu. Baca. Kalau kamu keluar dulu, ya pasti kami nggak denger lah. Ngapain lu nanya? Ya maksudnya di minimize itu loh Bang di layarnya maksudnya. Oh iya nggak apa-apa. Dia mau nyari dulu Yohanes 1 nomor 1. Jadi kita belum temukan kemana perginya manusia Yesus ya. Hilang tubuhnya bang. Hilang tubuh aslinya hilang. Makanya tadi kan gua kasih sayembara. Hilang. Di Cirio. Enggak dilaporin ke polisi Bang Andi. Dulu ada orang Nigeria kan melapor kepada tentara Romawi. Enggak, siapa tahu jadi korban ini penjagal ini apa Begal. ginjal atau apa gitu. Yang jelas ini kan pembunuhan berencana juga sih. Iya, semana tahu organnya masih bisa didapat atau gimana. Ya menurut dia kan bangkit lagi. Setelah dia bangkit makan ikan goreng. Kan orang Jadi nggak Tuhan. percaya. Iya, orang nggak percaya dikira hantu kata Yesus. Ya hantu tidak punya tulang dan daging. Nggak percaya lagi kan bandel memang orang-orang itu. Minta lagi ikan goreng, habis itu 40 hari hilang dia naik ke surga. Nah dalam perjalanan itu katanya berganti fisik. Fisik aslinya tertinggal di mana ayo? Kata Kalau kalau masih misionaris yang dari Papua itu Bang, siapa meme bos dia bilang pada saat jasad Yesus itu melayang ke surga, dia hangus, dia apa? Dia hilang, Melebur. dibakar angin katanya, melebur. Jadi dia akui bahwa Yesus itu 2 kali mengalami kematian, kata dia. Gila benar ini. melebur dalam perjalanan. Iya, itulah dibilang Markus 5. Orang yang kerasukan roh jahat itu begini, otak nggak jalan gitu loh. Iya. Nggak berfungsi otaknya. Sampai bukan otak jalan. Melebur dia, melebur. Sampai ke sana. Melebur atau meledak Bang semua? Meledak kali. Enggak melebur. Meledak, iya mah. Bro, Meledak. Nah, iya. Meledak. bro, kamu ini gimana sih? Mana tubuh asli Yesus sekarang di mana? Tubuh asli Yesus yang bagaimana maksudnya kan tadi Yang pernah dipakai di bumi itu loh. ini bro. Tubuh Iya, asli gimana, bro? itu, ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ya kan? Iya. Nah, Itu tubuhnya sudah berubah dalam sekejap mata dalam tubuh berubah jadi apa? Berubah jadi apa? tubuh kemuliaan. Oke, tubuh Tubuh kemuliaan. yang makan ikan goreng tubuh kemuliaan juga. Ya, Oke, apakah tubuh kemuliaan punya tulang dan daging? nah itu yang Ah. tanya. Ah, Ketika Yesus oh. makan itu kan, Ah, dia oh. bangkit,
Ketika dia bangkit, dicatat dalam Alkitab, kalau ente baca Alkitab lo ya, di sana ditulis Yesus sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oke, waktu dia makan ikan goreng dia pakai gigi ngunyah atau tidak? Tetap pakai, Hah? tetap pakai, Berarti tubuh kemuliaan punya gigi. tetap punya gigi. Aduh, Ikan goreng yang dimakan Yesus itu di dalam perutnya itu tinggal terus di dalam sampai sekarang. kan dia makan Mas Bro. Iya kan? Tubuh kemuliaan nggak boker. Berarti ikannya juga ikan kemuliaan ikannya. Bagus. Pakai minyak kali ya digoreng itu. Emang dulu ada minyak. Ntar dulu Bang. Kalau luga Tambunan ada lagi viral itu, ditanya dia ikan goreng digoreng pakai apa, katanya bimoli. Emang udah ada pabrik Bimoli. Hancur. Jadi begini teman-teman sekalian, gini. Di dalam Yesaya 44 nomor 10 dan seterusnya dikatakan, siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa makhluk dan menuangkan ke dalam patung? Mereka semua akan aku permalukan. Siapapun dia, semuanya akan aku permalukan. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Ente cuma Orang ini kalau masih bisa diselamatkan pasti punya rasa malu. Habis ini dia pasti merenung, kenapa ya saya menuhankan yang seperti ini ya? paham, tetapi kalian yang tidak paham mengenai Nggak, saya tanya lagi bro, itu tubuh kemuliaan itu tubuh kemuliaan bisa ngunyah gitu makan ikan goreng? Nah, bagusnya gini toh, ente Lu jawab dulu brother. Itu tubuh kemuliaan itu bisa ngunyah pakai gigi gitu? bagaimana saya mau baca, emangnya ada ditulis di situ dia punya. Apakah tubuh kemuliaan itu bisa boker? Makanya saya tanya ente, ada nggak tertulis di situ? Ya saya tanya kepada anda. Kan harus tubuh kemuliaan- tertulis. Harus tertulis, Bang. Oke. Kalau nggak ada nggak usah nanya. Nah kalau begitu di mana kamu ketemukan kata-kata tubuh kemuliaan kalau nggak tertulis? Itu harus dibukakan lagi ente semua itu, ente nggak paham nanti lari-lari. Iya bukan. Nggak paham lu. Bagus Ditanya, Kalau dia boleh tidak tertulis, kalau kita nggak boleh gitu. Iya makanya. Kan Nggak. jangan ambil Di situ ada tertulis nggak tubuh kemuliaan? Di situ ada tertulis nggak tubuh kemuliaan? Nggak paham Bang Andi itu. Senjatanya begitu. Paham, ente nggak paham, ente nggak ngerti, ente gini, ente gitu. Ente gini. Itu aja ditanya. Yes. Nggak, di situ tertulis nggak? Di situ ada tubuh kemuliaan. Iya, Bro. bocil. Bro, ini saya kejar dulu nih bocah ini. Di situ ada tertulis nggak tubuh kemuliaan? Aja umpas sendi kelak matu. Pesas saya. sudah terlalu jauh ente bertanya. Ya kan tadi Anda mengatakan harus tertulis. Nah saya tanya balik, apakah ada di situ tertulis tubuh kemuliaan? Kan ente yang paham Alkitab, ente merasa paham Alkitab walaupun salah, ente cari sendiri. Nah kamu yang berpendapat tuh tubuh kemuliaan? Ya ada. Ya siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajarin kau? Akhirnya ente cari sendiri. Masa yang ngajarin kau saya cari? Cari di Wahyu. Yang kenal, yang ngajarin kamu kan kamu sendiri. Masa saya nyari gurumu? Cari di Wahyu nanti ya. Di Wahyu 19:7. Saya bacain di Wahyu 19:7 ya. Di jubahnya dan di iya sebentar, di Wahyu ketemu nih ayatnya. Di jubahnya, dengerin dulu. Di jubahnya dan di pahanya tertulis Raja segala raja. Itu di Wahyu 19:7 bro. Gimana itu? Berarti kamu punya tato di paha? Bagaimana itu? Ente tidak paham memang salah. Jadi tubuh kemuliaan punya tato? Tubuh kemuliaan punya tato? Salah tafsir. Tubuh kemuliaan punya tato. Tanggung jawab lu, Wak. Lu naik ke sini, Wak. Tanggung jawab lu, Wak. Jangan siapa suruh lu naik, lu jangan diem aja lu. Aja, Wak. Assalamualaikum Bang Dewas. Assalamualaikum. Ngomong ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ada Bang Juma di sini ya. Ngomong lu, jangan jangan diem aja ngomong. dari tadi lewat ketawa, tahu nggak? Di bawah dari tadi gua ketawa beneran. Sama, dari tadi kita ketawa nih. Lanjut dulu lah. Lu. Enggak, giliran lu. Enggak boleh, giliran lu. Ngomong lu. Saya kasihan sama orang ini. Saya doakan semoga dapat hidayah beliau ini. Amin. Kasihan kalau kalian ini
Aduh, binasa kalau salah. Yesus punya istri, istriku. Salah tafsir ini. Gunaiku. Salah, masih juga salah tafsir. Aduh, parah ini parah. Ente salah tafsir. Salah ngeles. Yunaninya tuh gune, bukannya matera. Salah ngeles, bukan salah tafsir, bukan salah ngeles. Ajarin dong, Wak, ajarin ngeles yang bener dong. Dulu dia dari tadi nih kayak bajai ngeles terus. Ajarin dong, Wak. Ajarin, Wak. Gimana ngeles yang bener, Wak? Gimana ngeles yang bener? Gue numpang ketawa doang di atas ini. Ajarin dong ngeles. Gimana ngeles yang bener gitu loh. Kan lu pengalaman dalam di bidang ngeles. Dibuka loh. Dibuka sekolah S2, sekolah tinggi belum ngeles loh. Ada loh. Mulai lagi dia. Dia ini jagonya hujat loh. Iya. Sedikit ke Allah, sedikit ke baginda. Kalau dia sudah nggak mampu, larinya ke Rasulullah, dari ke Allah. Gimana sih ajaran kayak gitu? Dikit-dikit ente nggak ngerti, dikit-dikit ente nggak paham. Gitu aja ngomongan. Kamu itu paham Bible? Dengar saya. Kamu itu paham Bible menggunakan akal atau iman? Harus dipakai. Apa? Dua-dua harus dipakai, jangan cuma. Oke, dua-dua harus dipakai. Ketika dikatakan bahwa Tuhan itu bukan Katanya balik. Iya, gimana? Al-Quran itu pakai akal dengan akal harus, nggak bisa. pakai iman. Nggak boleh nggak pakai akal, nggak boleh. Pakai iman enggak? Ya, setelah akal membenarkan baru diimani. Iya. Kamu kenapa? Akut. Kerasukan dia. Benar kan? Semuanya dipakai kan? Masukkan. Tapi sebelum beriman, pakai akal dulu. Kalau kamu kebalik, iman dulu, salah tidaknya yang penting akal-akalin supaya diimani. Masuk akal nggak Tuhan itu mati? Masuk akal nggak? Karena disitulah ente tidak paham tentang Saya tanya kamu, saya tanya kamu, masuk akal nggak Tuhan itu mati? ente paham nggak siapa Tuhan yang ente sembah? Loh, kok jadi paham? Dasar itu. Saya tanya, jangan cuma asal-asal kata Al-Quran. Mana Al-Quran ada tulis Allah di situ? Tidak ada Allah kelihatan di situ. Itu ente jawab dulu itu dalilnya kali. Masa Tuhan punya istri? Tuhan punya istri, di mana itu akalmu? Tuhan punya